Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidz, bapak-bapak, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya di hari ke-6 bulan suci Ramadan. Kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat hadir di rumahnya yang mulia ini, tentu dalam rangka mengasah dan mengasuh keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Kajian kita yang kemarin sampai pada indikator pertama tentang ikhlas. Selanjutnya, bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi 'ulumihi fid dharain amin. Wa amma at-tawakkulu fa huwa al-i'timadu 'ala Allah subhanahu 'inda al-hajjah wal istinadu ilayhi ma'a ad-darurah was-thiqatu bihi 'inda an-nazilah ma'a sukunin nafsi wa tuma'ninatil qalbi. Indikator yang kedua kemarin, salah satu di antara tanda apa iman itu sudah bersemayam di dalam hati itu bagaimana tawakalnya. Kemarin kita bahas bagaimana keikhlasan yang bertingkat. Sekarang tawakal. Apa yang maksud dengan tawakal? Tawakal adalah al-i'timadu 'ala Allah subhanahu indal hajah. Berpegang teguh kepada Allah ya ketika butuh. Wal istinadu ilaihi ma'ad darurah, dan bersandar kepadanya disertai dengan kebutuhan. Wasiqatu bihi 'indan nazilah, dan yakin, percaya diri, pede terhadap Allah ketika dalam pelaksanaan. Ma'a sukunin nafsi, disertai dengan ketenangan jiwa, wa tuma'ninatil qalbi, dan ketenangan hati. Kemarin ikhlas kaitannya dengan hati, begitupun dengan tawakal. Tawakal pun erat kaitannya dengan hati. Di mana tawakal posisinya? Tawakal posisinya berada pada apa? Bersandar. Tawakal posisinya berada pada berpegang teguh, ya, memegang, ya, enggak lepas kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika dalam posisi apa? Kita butuh. Posisi butuh kepada Allah itu bukannya kita butuh kepada Allah satu saat,
Ya. Jadi butuh kepada Allah itu dalam setiap saat. Jadi artinya tawakal itu berserah diri kepada Allah dan merasa tenang karena bersama Allah, ya. Itu yang dimaksud dengan tawakal. Karena arti asal tawakal itu artinya adalah mewakilkan, ya. Menjadikan wakil. Kalau kita punya wakil dan kita percaya dengan wakil yang kita wakilkan, maka kita akan merasa apa? Tenang. Berbeda dengan kalau wakilnya nggak dipercaya. Pak Haji Budi pergi keluar kota, lalu perusahaan itu diurus sama wakilnya, wow, nggak tenang itu di sana, gitu. Pasti nanya lagi, nelpon lagi, ya ini lagi. Gitu. Kita tawakal kepada Allah itu, yang selama ini kita dengar, ya, ikhtiar dulu baru tawakal. Usaha dulu baru serahkan. Ya. Justru sebetulnya bukan begitu. Sebetulnya serahkan dan kerjakan. Memang hadis Nabi, kata hadis Nabi, ada sahabat, jadi cerita tawakal ini ceritanya yang masyhur itu ada sahabat ke masjid bawa unta. Udah saya mah tawakal sama Allah. Langsung masuk ke masjid, untanya nggak diikat. Kata Nabi, ikat dan tawakal kepada Allah. Nah, orang memahaminya, keseringannya ikhtiar baru serahkan. Padahal maksudnya tawakal itu kita sambil bekerja dan memasrahkan hasilnya kepada Allah. Jadi bekerja pun salah satu di antara apa? Tawakal bagiannya. Jadi ketika kita mengerjakan sesuatu itu, ya, itu dalam rangka kita memasrahkan, mewakilkan, ya. Sekarang cerita tentang perwakilan Allah di alam raya ini, ya. Yang sering saya kisahkan itu, saya dapat cerita ini dari Prof. Abu Dinata. Ada hadis qudsi yang cerita Allahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah akan memberikan pertolongan kepada hambanya selama hambanya memberikan pertolongan kepada saudaranya. Ya. Rupanya dalam pelaksanaannya terjadi banjir. Ya. Satu orang ini habis ngaji dia. Gitu. Dia dengar dari ustadz, ya Allah nanti yang akan nolong dia. Gitu. Ya. Jadi ketika banjir dia santai aja. Orang-orang udah mulai evakuasi. Ketika banjir mulai satu betis, orang-orang sudah mulai ribut. Ayo evakuasi, jangan-jangan nanti akan nambah airnya. Dia masih santai. Orang-orang sudah mulai, ya, evakuasi itu. Nambah sepaha tuh, naik terus. Orang pakai apa? Udah mulai pakai sampan nyari itu. Keliling-keliling yang masih ada gitu. Ya. Ketika dia dihampiri oleh sampan itu, Pak, ayo Pak, naik, evakuasi diri.
Kata dia apa bilangnya? Allah nanti yang akan tolong saya. Ya. Kok nggak mau ditolong tuh. Sampai sedada, ya. Dia udah mulai bingung tuh. Allah kapan nolongnya ini? Gitu. Ya. Tahu-tahu ada helikopter dari atas masih ya nyari mengevakuasi siapa yang masih tersisa. Si bapak ini ya, karena tadi ngeyel gitu, masih ya, orang tahu itu di situ tuh masih ada satu orang. Dari pesawat itu diturunkan apa? Tangga itu. Ya. Ayo Pak, pegang tangganya. Di situ dia pegang itu tangga, baru dia sadar ternyata pertolongan Allah itu datang melalui hamba-hamba Allah yang lain. Jadi Allah itu menolong bukan Allah yang langsung turun tangan, tapi melalui hamba-hamba yang lain. Jadi artinya ketika kita bekerja, pekerjaan yang kita lakukan sekalipun itu kita pasrahkan kepada Allah, karena kita siapa? Lah iya, semuanya Allah. Jadi tawakal itu bukan pada saat Anda sudah bekerja lalu Anda serahkan hasilnya ke Allah, bukan. Tapi tawakal itu ketika Anda mulai bekerja itu sudah mulai serahkan itu kepada Allah. Ya. Bagaimana nanti dengan evaluasi? Bagaimana nanti dengan kekurangan dan sebagainya? Nah iyalah, justru karena kita mewakilkan Allah justru harus sempurna. Ketika ada kekurangan selalu ada evaluasi, dan evaluasi pun termasuk salah satu bagian dari tawakal juga. Di surat An-Nasr ya, ayat terakhir itu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ayat ini cerita tentang keberhasilan, tentang kesuksesan. Ketika orang sukses melakukan sesuatu, maka lakukanlah tasbih, lakukanlah istighfar, ya, lakukanlah pujian kepada Allah. Tasbih itu artinya mensucikan Allah dari berbagai macam kekurangan. Jadi bukan tasbih itu artinya bukan hanya sekedar tasbih artinya subhanallah, subhanallah, bukan hanya itu. Tapi makna tasbih itu lebih luas daripada itu. Apa? Mensucikan Allah dari berbagai macam kekurangan. Dan makna istighfar itu apa? Istighfar itu maknanya adalah mengakui kesalahan. Berarti kata tasbih, kata istighfar itu tujuannya adalah Anda mengevaluasi apa yang Anda lakukan, ya, sambil tetap berpegang teguh kepada Allah. Jika Anda sukses, Anda jangan lupa bahwa kesuksesan Anda itu adalah Allah yang sudah kasih. Jika Anda tidak sukses, maka berarti Anda harus memperbaiki dan mencoba lagi. Itulah yang disebut dengan apa? Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Nyambung belum? Jadi makna tawakal itu betul-betul memasrahkan kepada Allah, bukan memasrahkan kepada Allah terus orang ngapa-ngapain, bukan Pak. Kebiasaan orang Mesir itu ketika mereka mau melepas anaknya sekolah ke luar negeri atau kemana, mau ujian misalnya, ya, mereka bilang tawakal Allah,
Gitu. Itu maksudnya jalani sambil pasrahkan itu pada Allah. Jadi usaha yang kita lakukan sekalipun, ya, itu betul-betul kita pasrahkan kepada Allah. Bukan berarti kita pasrahkan kepada Allah terus kita nggak ngapa-ngapain, itu jangan salah paham itu. Jadi sebetulnya makna ikhtiar sekalipun itu bagian daripada tawakal. Makanya tawakal itu erat kaitannya dengan hati. Ya. Kalau dia nggak ngapa-ngapain, itu namanya bukan tawakal. Kalau dia nggak ngapa-ngapain, berarti dia itu sama dengan putus asa. Udah nggak usah ngapa-ngapain dah, bagianin beda. Enggak. Jadi tawakal itu sudah dari awal, itu sudah Allah yang urus ini semua. Ketika sudah mau gagal, rapihkan lagi. Sudah mau gagal, rapihkan lagi. Dan ujungnya sukses, kita nyatakan bukan saya yang bekerja, Allah yang sudah putuskan. Tapi misalnya usaha terus gagal, kita nyatakan, oh, Allah masih belum kasih kesempatan. Kita harus mencoba lagi. Yes. Jadi mungkin belum saatnya. Masih ada usaha lain. Nah, ini artinya tawakal itu apa? Berpegang teguh kepada Allah. Ya. Maka fal mutawakkilun, nah ini dia, orang yang bertawakal ala rabbihim kepada Tuhannya, alimu, mereka mengetahui annahul muqaddir, bahwa Allah lah yang mentakdirkan. Nah, ini dia, ini yang kita sering terima tuh, ya. Wal asbab, dan sebab-sebab tahta hukmil khaliq al mudabbir, bahwa sebab itu di bawah hukum, ya, di bawah keputusan pencipta yang telah mengatur. La yarkununa li aba'in wala abna, tidak akan difokuskan, tidak akan dikerucutkan kepada orang tua dan tidak juga kepada anak. Wala amwalin wala sana'i, tidak juga harta dan tidak juga perusahaan. Bal sarafu, ya, bahkan mereka itu, ya, bekerja bihadyihi, dengan petunjuk Allah, jami'al umuri ilaihi, terhadap seluruh, ya, urusan kepadanya. Walam ya'tamidu, dan mereka tidak berpegang teguh fi halin, pada saat itu, minal ahwal, dari berbagai macam keadaan, illa alaihi, kecuali kepada Allah. Maka wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ya, siapa orang yang bertawakal kepada Allah, maka itulah jalan keluar. Hasbuh itu bisa diterjemahkan itulah bagiannya. Gini. Jadi wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh itu, ya, lebih kepada kesuksesan dan keberhasilan orang itu tergantung kepada ketawakalannya kepada Allah. Oke? Bagian dia itu tergantung kepada bagaimana dia mewakilkan, bagaimana dia menjadikan Allah sebagai, ya, wakilnya. Allah yang mengatur urusannya. Kesuksesan orang yang tidak dikaitkan dengan Allah itu selalu ujungnya akan berujung kepada ketidaksuksesan. Hubungannya dengan sebab akibat tadi, ini maka ceritanya ketika orang selalu terkait dengan sebab dan akibat, nggak pernah puas. Orang selalu terkait dengan sebab akibat, dia sukses misalnya karena sebab dan akibatnya, tahu-tahu besok nggak sukses.
Stres dia. Ada kesalahan di mana lagi? Ada kesalahan di mana lagi? Ya. Lah iya. Itu yang saya bilang tadi, orang yang tergantung kepada sebab dan akibat, berpegang teguhnya kepada sebab dan akibat, maka ya kesuksesannya itu adalah kesuksesan semu. Kesuksesan ya yang bukan sebenarnya. Merasa boleh dia doang. Orang lain kagak, nggak ada. Iya. Dan itu nanti akan berujung kepada apa? Kepada penyesalan. Dan berujung kepada kerugian. Yes. Dia nggak sadar bahwa Allah lah yang muqaddir tadi. Allah yang telah mentakdirkan. Lah iya kan gitu. Dia yang benar kayak gua, tahu-tahu pas dia kagak bener pisan. Ya kan begitu. Ya. Coba lihat. Ketika Nabi Ibrahim sakit, kata Nabi Ibrahim dalam Al-Qur'an, fa iza maridtu apa? Fahuwa yashfi. Jika saya sakit, yang nyembuhinnya Allah. Tapi bukan berarti akhirnya nggak minum obat. Bukan artinya nggak ke dokter. Ini yang dimaksud dengan segala sesuatunya itu ada takdirnya. Takdir itu apa? Takdir itu segala ketetapan dan ketentuan yang sudah Allah tetapkan untuk kita dan sudah kita lalui, itu takdir namanya. Ketika kita sudah melangkah, yang tadi itu di belakang, itu namanya takdir. Kalau yang akan datang, itu bukan takdir namanya. Namanya qada. Jadi kalau takdir itu sudah kita lewati, sudah terjadi. Takdir gua apa ya? Lah belum ketahuan. Belum terjadi. Harusnya nanyanya qada saya apa? Takdirnya nanti ketika terlewati baru itu takdir itu. Itu sudah ketetapan Allah tuh. Berarti takdir itu nggak pernah berbeda dengan apa? Dengan qada. Ya kan? Berani-berani dah. Berani nggak kita bilang qada Allah nggak sesuai sama takdirnya? Iya. 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 Iya kan? Kita aja sama arsitek ya, yang bikin gambar itu, dia mau bangun rumah. Ini kalau arsitek yang keren, gambaran dia ke depan dengan nanti pelaksanaan sama apa beda tuh? Seandainya ada perbedaan, kira-kira itu arsitek keren apa kagak tuh? Meskipun nanti misalnya dalam pelaksanaannya itu lebih baik daripada gambarnya, tetap kita akan katakan bahwa kurang canggih arsiteknya, lenceng. Apalagi jauh banget mah. Kira-kira seandainya qada Allah itu berbeda dengan takdirnya, bagaimana itu? Berani enggak kita nyatakan tuh? Ada enggak sesuatu yang enggak diketahui oleh Allah tuh? Orang Mu'tazilah awal, ya, Qadariyah ula bahasanya,
Qadariyah awal itu dia punya perspektif, punya gambaran bahwa pengetahuan Allah itu unuf. Apa unuf? Unuf itu Allah tahu ketika sesuatu itu terjadi. Kan kurang ajar itu namanya. Tega nggak kita sama Allah begitu? Itu ditolak oleh seluruh ulama itu. Tega nggak kita aja orang awam itu kita nyatakan Allah baru tahu ketika itu terjadi. Ya Allah, sempit amat Allah ilmunya. Ya. Nah maka tawakal itu posisinya tadi, bagaimana kita mengkaitkan itu antara qada dengan qadar, itu semua sudah Allah yang aturnya. Gimana? Itu salah satu cerminan ya, yang akhirnya oleh para ulama tauhid itu dibilang ada namanya pilihan yang usaha yang kita lakukan itu ada ikhtiar, namanya ikhtiar idtiroriyah ya, ada ikhtiar yang kita dikasih pilihan tuh ikhtiariyah. Usaha yang kita lakukan itu ada usaha yang memang udah ditentukan dari sononya, nggak bisa milih. Ada usaha yang emang kita bisa milih. Gitu. Seolah-olah orang tauhid itu untuk mencapai akal kita tuh kayak begitu ngajarinnya. Hidup ini pilihan katanya. Kenapa? Karena nanti ini erat kaitannya dengan pahala dan dosa nanti. Mereka seolah-olah nggak mau bilang ketika Anda sholat, Anda melakukan kebaikan, lalu Anda mendapat pahala. Tapi ketika Anda melakukan keburukan, dan itu misalnya Allah yang sudah tentukan, maka seolah-olah lah Allah yang nyuruh, kan gitu seolah-olah. Ngapa gue disiksa? Itu seolah-olah gitu. Jadi itu untuk menjangkau akal orang awam begitu bilangnya. Jadi ada yang pilihan, ada yang bukan pilihan. Nasab, umur dibilangnya begitu. Ya. Rizki. Ya. Yang pilihan apa? Ibadah. Karena tadi erat kaitannya agar jangan sampai ada orang mengecap saya maksiat Allah yang kasihnya, Allah yang aturnya. Seolah-olah begitu. Iya. Namun kita tetap orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah punya keyakinan bahwa ujungnya itu adalah Allah. Manusianya dikasih upaya sedikit aja, ya, dikasih usaha sedikit aja, sehingga akhirnya usaha itulah nanti yang akan Allah minta pertanggungjawaban seolah-olah. Ayo kamu kenapa pilih ini? Ayo kenapa kamu pilih ini? Gitu. Ya. Kita seolah-olah nggak bisa menjawab dan nggak boleh kita menjawab, apalagi itu kaitannya kita ingin ngeles. Ya. Ketika Anda mau ngeles, ya, nauzubillahi min dzalik, misalnya minum minuman keras, lalu Anda bilang, "Wow, ini Allah yang udah takdirin." Ya. Ini nggak boleh. Ya. Kita nggak boleh menyerahkan itu kepada takdir. Gitu. Tapi ketika Anda menyerahkan itu kepada takdir dalam rangka menyadari bahwa segala sesuatu itu datangnya dari Allah dan Anda bertaubat kepada Allah, itu yang boleh. Beda ya. Gitu. Meskipun nanti saya ingin sampaikan ujungnya, ya, ketika Anda sampai nanti, ketika kita paham semua bahwa kata Allah kemarin ya di ayat Al-Quran itu,
Semua itu Allah yang menciptakan dan Allah yang mengerjakan semuanya. Gitu. Yes. Itu udah pasti itu. Gitu. Iya betul. Tapi kita semua tetap dipintai pertanggungjawaban tuh atas apa yang kita lakukan. Gitu. Jadi begini, ujungnya Allah itu tidak dimintai pertanggungjawaban, akan tetapi kitalah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Ujungnya begitu. Gitu. Makanya nanti kaitannya dosa dengan pahala itu nggak ada pertanyaan kenapa kamu dilahirkan dari bapak A, nggak ada. Gitu. Seolah-olah begitu. Baru itu ada tuh. Gitu. Jadi artinya para ulama ini ingin mencoba jangan sampai kita itu terlalu pasrah, akhirnya bahkan jadi salah. Inilah nanti ada kelompok-kelompok itu, ada yang Jabariyah, ada yang Qadariyah, gitu. Nah, ini jangan sampai terjadi itu. Jadi kembali kemarin indikator tawakal kepada Allah itu, indikator iman itu diantaranya adalah tawakal. Jadi kalau kita ya terlalu memasrahkan, terlalu menyerahkan segala sesuatu kepada sebab dan akibat, itu sama dengan keimanan kita masih belum mantap. Ya. Jadi kalau kita belum menyerahkan segala sesuatunya, kita belum nyaman dengan ketetapan dan ketentuan Allah, belum menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, masih mengkaitkan segala sesuatu dengan sebab dan akibat, berarti tanda bahwa iman kita itu belum belum naik. Ya. Jadi kemarin kita bekerja masih pamrih, ikhlas, tapi ikhlasnya belum sempurna. Oke? Sekarang tawakal ini, segala sesuatu itu selalu kita kaitkan dengan sebab dan akibat, ya. Berarti iman kita masih belum sempurna. Sudah ada imannya, sudah. Tapi sempurna? Belum. Bagaimana kita sekarang agar melakukan sesuatu itu ketika kita sukses, gagal, apapun yang kita terima, ya, kita selalu bilang Allah yang sudah punya keputusannya. Yes. Buktikan kalau nggak percaya. Lah iya. Lah iya kan gitu. Sama-sama manajernya, sama-sama gajinya, tapi kekayaannya, hasilnya itu belum tentu sama. Temennya belum tentu sama. Yes, berobat pun sama begitu. Ya, si ini sukses di sono, kita ke sono belum tentu juga. Iya kan? Kata saya bagus untuk Anda, untuk saya belum tentu. Lah iya. Tahu-tahu hasilnya beda. Jangan-jangan sakitnya beda lagi katanya. Nah, iya. Itu kan karena apa? Karena selalu mengkaitkan segala sesuatu kepada sebuah akibat. Gitu. Jadi kita melakukan sesuatu itu ketika kita kaitkan kepada Allah, ya itulah tawakal yang sebenarnya.
Saya sakit, maka saya minum obat. Minum obat itu bukan dalam rangka saya terikat dengan obat, karena Allah ngajarinnya melalui Rasulullah suruh berobat. Berobat jadinya. Berbeda nanti dengan keyakinan orang yang sudah kuat seperti Rabi'ah al-Adawiyah misalnya, atau bahkan Sayyidina Abu Bakar misalnya. Lah iyalah, kenapa enggak? Orang sakit yang ngasihnya Allah, yang nyembuhinnya juga Allah. Tapi kan yang begini 1001 gitu. Makanya kalau Rabi'ah Adawiyah itu ketika ditawari obat oleh temannya itu, dibilang apa kata Rabi'ah? Kata Rabi'ah, kamu tahu penyakit datangnya dari siapa? Dari Allah katanya. Allah itu siapa? Ya, pencipta dan kekasih. Apakah kamu tega untuk membuang, menolak pemberian kekasihmu? Coba itu. Iyalah. Coba itu. Hah? Lah iya. Coba bininya masak tuh kan asin tuh. Hah? Oh enak banget padahal mah lagi. Ah ini kata saya asin Pak. Enggak, ini enak banget ini. Lah iya kan? Coba itu. Nah, iya kan, itu masalahnya gitu. Yes, ini tawakalnya, makanya saya bilang tawakalnya sudah tawakal tingkat tinggi. Bukan bisa saja, emang selamat lah, jangan bisa aja. Yes, itu tadi karena keimanan kita masalahnya. Kita ngomong coba iman, padahal belum beriman, masih mulut doang. Dan mereka nggak ngeluh ketika sakitnya itu. Kita kan masalahnya, udah saya ngedenger Ustadz aja, ngikutin Ustadz, padahal ngeluh sakit banget ini, masih sakit banget, baik. Dinikmatin lah. Sayyidina Abu Bakar itu ketika didatangi oleh kawan-kawannya tuh, udah minum obat, kasih obat udah. Kata bininya di belakang, ya. Itu kenapa? Karena tingkat tawakalnya beda tuh. Maka itu yang saya bilang tadi kaitannya dengan iman. Itu. Kalau itu ibadah doa itu termasuk tawakal apa bukan? Yes. Ibadah doa itu termasuk tawakal juga. Harusnya tadi saya bilang di awal, jadi tawakal itu kan kita menyerahkan, memasrahkan, berpegang teguh kepada Allah ketika butuh. Nah sekarang butuh kita dalam segala hal, bahkan dalam ibadah sekalipun, dalam doa sekalipun yang kita panjatkan. Kadang ada yang kayak gini, dia bekerja, dia tawakal, ternyata sholat juga nggak apa-apa juga, tawakal. Nah itu makanya saya bilang tawakal itu berarti sebetulnya bukan tawakal namanya, gitu. Jadi dia hanya sekedar bekerja, nggak sholat, terus nggak minta ke Allah, gitu. Nah sekarang kita bisa terjemahkan, kalau nggak sholat, kenapa dia nggak sholat? Apa nggak sholat itu karena malas, atau nggak sholat itu karena dia yakin sholat nggak wajib? Beda hukumnya tuh. Kalau nggak sholat karena malas, itu dosa aja tuh kata ulama fikih itu. Tapi kalau sholat meyakini itu tidak wajib, kafir hukumnya itu. Gitu. Gini, nanti doa itu jangan diterjemahkan doa itu habis sholat doa gitu, ya. Allahumma zawijni gitu, ya, nikahkan saya gitu.
Jadi bukan hanya itu doa itu. Bilang nikah mau bangun ya. Jadi doa itu maknanya ketika Anda bekerja, sebetulnya Anda sedang berdoa juga. Jadi doa itu bukan hanya sekedar Anda meminta duduk diam, bukan. Tapi pekerjaan yang Anda lakukan pun bagian dari doa. Maksudnya? Yes. Iya, jadi misalkan dia tadi nggak doa habis sholat gitu, tapi dia bekerjanya giat, kan dia bukan berarti nggak doa itu nggak harus ya Allah tolong saya ya Allah, nggak harus kayak gitu kan. Tapi dengan dia bekerja, dengan dia berusaha itu sebetulnya dia sedang berdoa. Apa buktinya? Buktinya salah satunya adalah sholat istisqa tuh. Sholat istisqa itu modelnya kayak apa tuh? Sholat istisqa itu sholat yang dilaksanakan ya pada saat paceklik, kemarau, dan itu dilaksanakan di mana tuh? Di lapangan. Dan yang gak kalah pentingnya, jemaah itu bukan hanya sekedar sholat, tapi diupayakan jemaahnya pakai pakaian yang terjelek. Tuh. Ya, untuk nunjukin emang lagi butuh, lagi susah. Paham nggak? Jadi doa itu tahapannya bukan hanya sekedar meminta, ngomong ya Allah tolong gitu, bukan. Tapi sampai pekerjaan yang kita lakukan pun itu merupakan bagian dari doa. Gitu. Maka yang sempurna meminta juga, bekerja juga, gitu. Oke? Dan yang kedua, yang harus kita yakini juga, doa itu lagi-lagi, ya, karena kita memahaminya doa itu hanya begini doang kan, sehingga akhirnya kita sampaikan bahwa doa itu menunjukkan bahwa Anda itu lagi butuh sama Allah, dan kita ternyata butuh terus, nggak pernah nggak butuh. Hah? Lah iya kan cuma minta doang, ya Allah saya pengen makan, ya Allah diem nggak kemana-mana, tapi tetap gak Allah kasih tuh. Tahu ada yang nganterin, tuh kan doa saya dikabul kata dia kan. Iya kan? Itu kan jadi salah paham juga tuh. Padahal yang dimaksud doa itu bukan hanya sekedar ya Allah saya pengen makan ya Allah, tapi Anda bekerja, Anda usaha, itu termasuk bagian dari doa sebetulnya. Gitu. Hah? Lah iya. Gitu. Iya kan, dia pahami ketika dia nggak ngapa-ngapain di rumah, ya Allah lapar ya Allah, tahu-tahu ada orang datang nganterin makan, oh tuh kan saya doa aja kabul. Gitu. Lah iyalah. Lihat kan akhirnya nanti ada orang bilang, tuh gue mah kagak doa aja dikasih, lu mah pakai doa dulu, kata dia kan gitu. Lah iya kan gitu. Itu kan jadi salah paham nanti ujungnya. Karena tidak paham makna doa itu seperti apa sebetulnya. Apakah doa itu hanya duduk saja nggak ngapa-ngapain? Kan doa meminta katanya. Maka makna meminta itu bukan hanya sekedar meminta dengan mengangkat kedua tangan, tapi Anda berusaha, Anda bekerja pun bagian dari doa lah. Itu Anda sedang meminta sebetulnya. Dan itulah permintaan yang sebenarnya dia begitu. Gitu. Ya. Oke ya, jadi kembali bahwa tawakal ya itu adalah apa? Berpegang teguh kepada Allah dan selalu apa? Memasrahkan segala sesuatu kepada Allah. Tapi bukan berarti akhirnya kita nggak ngapa-ngapain tuh, bukan.
Ya, justru kita bekerja kita tawakal. Jangan juga kita salah paham begini, usaha dulu yang maksimal baru serahin ke Allah. Lah, salah banget. Dari awal, usaha dari awal itu udah bersama Allah. Artinya Anda bekerja, Anda usaha selalu bersama Allah. Hasilnya terserah Allah. Lah ya kan, usaha dulu maksimal, ntar baru ke Allah gitu. Mana Allah mau ngasih kalau lu nggak usaha? Lah nggak begitu juga, bukan? Lah iya. Jadi ini kaitannya dengan keimanan tuh. Jangan kita salah paham tentang tawakal itu. Arti tawakal itu artinya ya hati kita meyakini bahwa segala sesuatunya atas kehendak Allah tuh. Semuanya di bawah pengaturan Allah. Artinya ketika Anda sukses itu Anda kembalikan kepada Allah, dan ketika tidak sukses sekalipun dikembalikan kepada Allah juga. Jangan pinter kodek. Ya, kalau sukses kata kita punya dia, oh gua gitu. Tapi pas nggak sukses, iya nih Allah belum nakdirin. Nah, jangan begitu. Enggak, semuanya Allah. Ya. Satu lagi, wa amar ridho. Indikator yang ketiga, yang terakhir tentang keimanan itu, sejauh mana tingkat keimanan orang itu bisa dilihat dari ridho. Apa ridho? Fahuwa tibun nafsi bima yajri bihil makdur. Ya, kenyamanan hati terhadap apa yang terjadi, ya, dari apa yang telah ditentukan oleh Allah. Tadi udah usaha, ya, usaha tadi tawakal tuh, bekerja itu tawakal tuh tadi, pasrahnya Allah datang, gitu. Jadi kata Imam Ghazali kemarin di awal itu kita sampaikan bahwa apa indikator keimanan itu bisa dilihat dari tiga tuh. Yang pertama apa? Ikhlas. Yang kedua apa? Tawakal. Yang ketiga apa? Ridho. Ini semua kaitannya dengan apa? Dengan hati berarti. Karena iman kemarin kaitannya dengan hati. Gitu. Ya. Jadi ketika kita ikhlas, maka ikhlas itu kaitannya dengan hati. Anda bekerja, Anda berbuat, ada harapan enggak? Apa yang Anda harapkan hanya Allah saja atau ada yang lainnya? Gitu. Ketika Anda tawakal, tawakal ketika dalam bekerja Anda, apakah Anda mengkaitkan kepada diri Anda ataukah Anda mengkaitkan kepada Allah? Lalu ketika hasil yang Anda dapat, Anda senang nggak menerimanya tuh? Nah gitu. Ya. Jadi iman itu bisa dilihat ya dari tiga makomat itu, tiga tingkatan itu, tiga akhlak. Ya. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua tawakal, yang ketiga ridho. Aman udah tuh. Iyalah. Ketika kita tadi ikhlas itu maksudnya bekerja itu, ya. Anda mengharapkan apa dalam kerja Anda? Ridho Allah. Ridho tuh udah. Ya. Sempurna berarti. Ketika Anda bekerja, Anda yakini siapa yang Anda yakinkan sebagai orang yang bekerjanya? Apakah Anda? Apakah sebab akibat ataukah Allah tuh? Hasil yang Anda dapat, ya, boleh siapa? Anda senang nggak menerimanya tuh? Ya, yakinkan itu Allah yang kasihnya. Senanglah terhadap apa yang sudah Allah kasih, apa yang sudah Allah tentukan.
Kita semua diajarin, para sahabat itu dikasih gelar radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya. Para sahabat itu kalau kita terjemahkan radhiyallahu anhum, Allah ridho terhadap mereka, ya. Dan mereka ridho terhadap Allah. Artinya kalau ridho, senang menerima dengan senang hati. Berarti kalau misalnya Allah ridho kepada mereka, berarti Allah senang menerima amal yang dilakukan oleh para sahabat. Ya. Dan yang kedua, para sahabat senang terhadap ketetapan dan ketentuan Allah. Mantap itu. Gitu. Jadi para sahabat itu gelarnya adalah Allah senang terhadap apa yang mereka lakukan, dan para sahabat senang terhadap ketentuan dan ketetapan yang Allah tentukan. Itu ridho tuh. Ya. Maka nanti, ya, kalau tidak salah dalam kitab tasawuf itu salah satu di antara maqamat, salah satu di antara akhlak yang tertinggi itu adalah ridho. Jadi akhlak yang tertinggi itu adalah ridho. Kenapa ridho? Karena ridho itu senang menerima apapun, udah seneng aja udah. Gitu. Nggak ada, kenapa begini? Hah? Ada apa? Gitu. Iya. Lah ngapa begini ya? Gitu. Itu apa lagi itu? Itu. Ya. Jadi ridho itu senang menerima ketetapan dan ketentuan yang Allah tentukan tuh. Nah, gitu. Jadi ya kembali lagi kemarin ya kita bahas bahwa 3 indikator keimanan itu, kata Imam Ghazali, iman itu bertingkat-tingkat kemarin, ya, disesuaikan, dapat kita lihat dari bagaimana kita bekerja, ya. Bekerja yang kita lakukan, pekerjaan itu karena siapa? Lalu ketika kita bekerja, apakah itu hasil kita? Dan yang ketiga, kita terima tidak hasil tersebut? Ya. Jadi ini salah satu di antara ya indikator keimanan ya dalam perspektif siapa? Imam Ghazali. Artinya kaitannya dengan bab kita, bab tentang ibadah gitu ya. Ini kan babnya tentang ibadah ya. Taat, meninggalkan yang haram gitu. Jadi bagaimana keimanan kita itu ya kepada Allah Subhanahu wa taala itu ketika kita melakukan sesuatu yang haram, ya, ketika kita enggak mau taat, nah indikatornya kelihatan dari keimanan kita tuh, keikhlasan kita gimana, ya, nerima enggak segala ketetapan dan ketentuan ini dari Allah, gitu, mempercayakan tidak pekerjaan kita itu kepada Allah, ya, meminta enggak kita ketika melakukan sesuatu kepada Allah, ya, ikhlas atau tidak, gitu, ya. Nah, mudah-mudahan ya kita bisa mengaplikasikan ini ya, dan kita menjadi lebih baik lagi tentunya ya, sehingga ya kita menjalani kehidupan baik di dunia maupun di akhirat kelak ya selalu ya dalam ridho Allah, menjadi ya mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nakifuna walhamdulillah wallahu alam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اسمعنا خيرا وأطلعنا خيرا وارزقنا اللهم العافية وأدمها لنا، واجمع اللهم قلوبنا على التقوى ووفقنا لما تحبه وترضاه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.